kuduskanlah hati pikiran kami. Gak dalam pimpinan dan urapan dari Roh-Mu yang masih bergegas, tibakanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang. Semua kami dalam urapan dan tahbisan dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja mempelai pria surga kami. Kami usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua dalam sukacita memuliakan nama dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Berdoa, berjagalah. Ganti nyanyian kita. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ya, kita berdiri. Biarlah
Ya, lagi ya. Nyala-nyala ya, seperti 7 pelita emas berkobar-kobar, itulah jemaat Tuhan. Kita nyanyikan untuk firman Tuhan. Bila takut membayar. Dengan nada penyembahan. Takut membayar dan hatiku bimbang, pandang terus pada Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Biarlah Roh-Mu yang kudus
menuntun dan membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia firman yang bisa memberi kepada kami petunjuk, kekuatan, dan juga memberi kepada kami keteguhan hati kami, sehingga kami tidak bimbang, tidak takut, tetapi janjimu adalah penyertaan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Penyertaan membuat kami tenang, membuat kami dalam perlindungan yang sempurna. Karena itu Tuhan, peganglah tangan kami, tuntunlah kami di tengah dunia ini yang penuh dengan bahaya. Bersama Tuhan, kami akan merasakan ketenangan, kedamaian. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 16. Temanya adalah mengenai perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon. 16. Ya. Kitab Wahyu. Ya, 16. Wahyu 16 ayatnya yang ke-12. Ya. Wahyu 12 ayatnya yang ke-16. Wahyu 16 ayatnya yang ke-12. Mulai ya, ayat 12 mulai. Ya, benar. Ya. Ya, terus. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Ya, Supaya jadi ini sungai termasuk yang terbesar, tapi sungai ini menjadi kering. Ya, bisa dilalui, kering dalam arti betul-betul kering. Ya, terus. supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi roh-roh jahat ini juga bisa membuat perbuatan ajaib, ya. Ingatlah seperti Musa di Mesir bisa membuat tanda ajaib, ya. Para mantra, ya, tukang-tukang sihir di Mesir juga bisa berbuat. Cuman bisa dikalahkan oleh perbuatan ajaib yang dari Musa. Contohnya ular, dibuat oleh Musa tongkat menjadi ular. Ahli sihir Mesir juga bisa, tapi ditelan, ya. Ularnya orang Mesir itu ditelan. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia. Memang dunia ada kuasanya, ya, tapi kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Amin. Nah, terus Ayatnya yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. ya, jadi Tuhan Yesus datang seperti pencuri waktu malam. Maka yang dibutuhkan adalah berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya. Terus Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. ya, terus Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon.
Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya. Ya, sampai di situ saja. Ayat 16 sekali. Ayatnya yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, ini adalah raja-raja dari seluruh dunia dikumpulkan. Ya, setelah sungai apa tadi namanya? Efrat kering. Ya, mata-mata airnya tidak mengeluarkan air, begitu juga sungai-sungai yang masuk ke situ tidak mengeluarkan air, sehingga kering. Dan roh-roh setan, roh-roh jahat itu menarik raja-raja ini, ya, masuk ke sungai Efrat, dan di sanalah terjadi perang. Ya, perang itu tentu menggunakan senjata. Senjata mutakhir. Paling mutakhir sekarang senjata apa? Ya, nuklir, bom. Ya, sudah dipakai itu pada Perang Dunia Kedua, yang membuat Hiroshima, Nagasaki. Nah, bom akhirnya Jepang kalah. Ya, itu bom yang dijatuhkan. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang masih hidup dan tidak sedikit cacat seumur hidup. Ya, itulah kekuatan senjata yang disebut bom. Ya, jadi kalau di atasnya itu mungkin bahasa sekarang itu nuklir, senjata nuklir. Ya, saya lupa senyawa kimianya itu apa itu. Ya, senjata nuklir. Nah, dan ini memang membahayakan. Tetapi guru saya pernah berkata, setiap senjata itu dibuat untuk membunuh. Ya, untuk membunuh. Dan setiap bom itu dibuat untuk diledakkan, untuk membunuh manusia. Ya, Rusia adalah negara terbesar, paling banyak senjata nuklirnya, baru disusul dengan Amerika. Ya, bisa lihat di Google itu, ya, paling banyak senjata nuklirnya itu adalah Rusia, ya, baru kemudian Amerika. Dan senjata-senjata ini akan dipakai membunuh manusia secara massal. Membunuh manusia secara massal, termasuk pada perang Harmagedon. Ya, perang Harmagedon ini merupakan perang yang terakhir. Ya, ini melibatkan manusia, raja, presiden, panglima, perang, tentara. Ya, melibatkan manusia, raja, presiden, panglima, perang, dan tentara. Juga, ya, melibatkan persenjataan mutakhir. Ya, tadi manusia, ini kemudian persenjataan, baik nuklir, senjata api, pistol, laras panjang, laras pendek, ini akan digunakan untuk saling membunuh. Ya. Kemudian yang terlibat itu bukan hanya raja, penguasa, ya, senjata nuklir, tapi juga rakyat banyak. Rakyat banyak, orang banyak akan terlibat di dalam. Ya,
Dan manusia akan saling membunuh. Akan saling membunuh. Nah, kalau terjadi namanya bunuh membunuh, saling membunuh, ya, maka orang tentu mencari perlindungan. Ya, perlindungan. Karena peperang itu tujuannya adalah membunuh. Ya, baik dengan senjata, laras pendek, laras panjang, nuklir, bom atom. Ya, itu disiapkan untuk membunuh sesama manusia. Ya, jadi manusia, makanya disebut banyak orang mati ketakutan. Mati apa? Ketakutan. Coba dicari. Mati ketakutan. Ya. Dia tidak kena peluru. Dia tidak kena senjata. Tapi ketakutan ini membuat manusia mati. Ya. Udah ketemu? Mati ketakutan. Ya. Jadi rasa takut, ya. Berapa? Ya, kurang kuat. Sampai kedengaran kepada operator. Ya. Nah, belum kedengaran apa di sini. Lukas 21 ayatnya yang ke-26. Perhatikan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Bayangkan langit pun goncang. Ya. Sekali lagi. Orang akan mati ketakutan. Mati ketakutan. Gak kena peluru. Ya. Gak kena tembak dia. Jadi yang membuat mati itu banyak karena takut. Siapa yang tidak takut? Peluru berdesing. Bom itu kimia. Kalau masuk ke mulut, bahaya. Bisa darah beku, gak bisa mengalir. Mati. Ya. Ini bahayanya. Ya, ulang, perhatikan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Berhubung dengan apa yang menimpa bumi ini. Ini zaman akhir. Ya. Dan ini akan terjadi. Ini nubuatan. Nubuatan itu artinya pemberitaan firman Tuhan sebelum terjadi. Itu nubuatan. Diberitahu dulu. Ya. Diberitahu dulu. Sebelum terjadi. Makanya kita beruntung tahu firman Tuhan, tahu Alkitab. Jadi tahu kita membuat sikap bagaimana kita supaya mendapatkan keselamatan. Di mana sih tempat berlindung yang aman? Di mana kita bisa rasa aman? Ya, apakah di bawah bunker? Di bawah gedung yang betul-betul kokoh? Di goa? Tempat perlindungan yang aman? Nah, orang kalau sudah dalam keadaan bahaya pasti mencari tempat perlindungan. Ya, terus perhatikan. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, kuasa-kuasa langit akan goncang. Di langit itu apa? Roh-roh jahat. Setan. Dia pun gemetar, goncang. Jadi yang dibutuhkan itu adalah perlindungan. Supaya ada rasa aman, tenang.
Nah kalau kita bertanya, Tuhan menjawab. Apapun yang masih teka-teki dalam hidup kita, kalau belum terjawab, tanya pada Tuhan. Tugas kita bertanya, tugasnya Tuhan menjawab. Pasti dia jawab. Apapun, mengenai apapun dalam hidup ini. Ya, supaya kita jangan hidup penuh dengan tanda tanya. Bertanya itu wajar karena tidak tahu. Tapi kalau kita bertanya, Tuhan menjawab. Akhirnya nanti semua teka-teki kehidupan itu terjawab. Semua terjawab. Semua kenapa? Ada solusinya. Ada jawabannya. Ya. Udah selesai? Ya. Udah. Nah, mari. Ini sedikit saja. Ini tempat perlindungan. Namanya tempat perlindungan. Yang membuat kita ada rasa aman ketika terjadi namanya perang Harmagedon. Ya, yang melibatkan raja-raja, tentara-tentara, senjata-senjata, konvensional, tradisional, Jepang. Konvensional itu sekarang itu mutakhir. Ya, rudal-rudal, pembawa hulu ledak, nuklir bisa dikendalikan antar benua. Ya, rudal antar benua bisa dikendalikan, namanya juga peluru kendali. Ya, dan memang itu dibuat untuk membunuh manusia. Nah, orang sekarang mencari tempat perlindungan. Kira-kira tempat yang aman itu di mana? Masih ingat saudara bagaimana Ruth bermohon kepada Boaz? Kapan itu? Pada waktu malam. Itu nubuatan. Boaz itu gambaran Kristus mempelai pria sorga. Ruth itulah gereja Tuhan mempelai perempuan. Di malam itu dia berkata, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Jadi yang dibutuhkan itu perlindungan. Sayapnya Tuhan. Ada sayap. Ini Boaz itu gambaran Kristus mempelai pria sorga. Ruth itu gambaran gereja Tuhan mempelai wanita. Mari coba, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ruth pasal berapa itu? Nampak sekarang ya, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ya, Rut 3 ayat 11. Ya, Rut 3 ayat yang 9. Coba ayat di atasnya dulu. Di atasnya. Ayatnya yang ke-8. Ya. Pada waktu tengah malam. Pada waktu tengah malam. Ini puncaknya kegelapan. Ya, puncaknya apa? Kegelapan. Waktu tengah malam. Ruth itu datang ke timbunan gandum. Waktu itu Boaz, dia datang ke timbunan gandum, dia tidur di situ. Datanglah Ruth. Ya, dibawa kaki, dekat kakinya. Lalu meraba-raba, siapa engkau? Aku ini Ruth, hamba. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku di malam yang gelap. Ini nubuatan tentang malam yang gelap pada akhir zaman. Akan datang masa yang gelap. Ya, terus perhatikan. Saya ulangi, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Siapakah engkau ini? Terus jawabnya, aku Ruth, hambamu. Ya, aku ini Ruth, hamba.
merendahkan diri. Ya, Rut. Ya, Rut ini kalau dilihat biografinya ini sebenarnya ya latar belakangnya. Rut janda. Rut janda. Janda kan? Janda. Janda. Sudah kematian Coba bayangkan kalau seorang janda pasti mencari perlindungan, terutama di malam yang gelap pada zaman akhir. Ya, pada zaman akhir. Ya, minta perlindungan. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Ya, nah ini permohonan. Ya, teruskan. Perhatikan. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ini permohonan. Kembangkanlah sayap di malam yang gelap. Kembangkan sayap. Betul-betul Rut mendapat pengayoman di malam yang gelap. Itu menuju zaman akhir nanti. Ya. Gereja Tuhan, ini Rut itu gereja Tuhan harus bermohon supaya Tuhan melindungi. Jadi buat sini gambaran Kristus itu mempelai pria surga. Amin. Kristus itu gambaran Rut Boas itu gambaran Kristus mempelai pria surga. Boas ini ya, itu maksudnya Boas ini gambaran Kristus mempelai pria surga. Rut ini gambaran gereja. Gereja datang waktu malam. Malam yang gelap. Betul-betul nanti betul-betul dunia dalam kegelapan. Sampai disebut matahari pun tidak bersinar. Bulan menjadi apa? Darah. Kegelapan. Ya, betul-betul saat kegelapan menimpa. Nah, disinilah kita minta Yesus mempelai pria surga melindungi dengan sayapnya. Apa itu tadi sayap itu? Firman dan Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Firman yang kita dengar ini melindungi kita. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, yang menyertai kita, itu juga melindungi kita. Ya, supaya apa? Kita ada rasa tenang, sehingga kita di tengah bahaya tetap ada rasa damai, tenang. Walaupun dunia dalam keadaan perang, dalam keadaan bahaya. Ya, betul-betul. Nah, ini nubuatan-nubuatan pada kita, ya, pada manusia, khususnya gereja Tuhan, supaya tahu. Jadi makin tambah bulan, tambah tahun, makin dekat kepada kegenapan firman Tuhan. Ya, makin genap pada kegenapan firman Tuhan. Ya, jadi betul-betul nanti manusia akan banyak mengalami kekacauan. Ya. Mari ayat tak asing lagi, Mazmur 91. Nah, ini tempat yang aman. Ya, boleh satu. Mazmur 90 satu ayatnya yang pertama. Dalam lindungan Allah. Ya, dalam lindungan Allah.
dalam lindungan Tuhan. Ya, seperti siapa tadi? Rut dilindungi waktu malam. Malam yang gelap. Zaman kesulitan, kesusahan, perang terjadi. Terus perhatikan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, duduk dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, jadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kubu pertahanan itu perlindungan. Kalau sekarang itu bunker. Bunker. Dibuat tuh bunker itu ya, walaupun datang senjata, mungkin rudal pun bisa datang, tapi bunkernya kuat, kokoh. Setiap orang yang ada di situ merasa aman. Dalam perlindungan bunker. Lebih daripada itulah perlindungan dalam Tuhan. Amin. Lebih daripada bunker. Lebih daripada itu. Gak bisa ditembus. Gak bisa dirusak. Gak bisa dihancurkan. Ini perlindungan yang aman. Supaya ada rasa aman. Kembangkanlah saya mau melindungi. Dan ini kita mohon pada Tuhan. Tuhan, lindungilah saya. Kembangkan saya melindungi aku. Terus perhatikan. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Ya, sayap itu ya. Kembangkanlah saya. Ya. Terus kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan itu seperti pagar tembok. Kita dipagari. Dipagari oleh kesetiaan. Amin. Jadi Tuhan itu setia memagari kita, menjaga kita. Setia. Jadi kita dipagari dalam kesetiaan. Nah, kalau Tuhan sudah memagari dengan kesetiaan, ya nggak bisa dijebol. Kita berkata aman, saya pasti aman dalam lindungan Tuhan. Terus perhatikan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini peluru-peluru itu, senjata-senjata, ujungnya itu runcing. Tidak ada peluru yang tumpul. Ya, dibuat runcing itu, sehingga bisa menembus. Dilepaskan dari laser, dari apa itu, dari senjata itu, udah dengan api, puk, puk, puk. Ada laras pendek, ada laras panjang, ya, tembakan. Nah, itu membahayakan. Ya. Nah, tapi kalau kita dalam lindungan Tuhan, ya, tidak ada yang membahayakan. Karena Tuhan perlindungannya itu, ya, perlindungan yang sempurna. Sempurna. Di malam yang gelap. Pada masa-masa krisis. Ya, terus perhatikan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Tempat perteduh juga rasa teduh tenang. Rasa teduh tenang. Rasa teduh tenang ya. Ini dalam roh. Dalam apa? Roh. Firman itu roh. Roh Kudus juga roh. Ya, jadi nggak bisa dilihat. Perkataan-perkataannya kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Ya, firman itu roh. Roh Kudus juga roh. Jadi secara manusia nggak kelihatan, tapi itulah namanya perlindungan yang membuat kita rasa aman. Ya, rasa aman. Kembangkanlah sayapmu pada tumbuh. Ya, sayap itu tangannya Tuhan. Tangan. Apa tangannya Tuhan? Tangan Tuhan itulah firman Tuhan dan roh Kudus. Ya, firman Tuhan dan roh Kudus. Itu yang mengayomi kita, melindungi kita. Itu juga menuntun. Seperti Israel dengan tiang awan, tiang api. Dituntun. Mulai dari Mesir sampai ke tanah melalui padang gurun yang tersayat. Ya. Tapi ada namanya perlindungan. Waktu siang ada tiang awan. Untuk apa? Menyejukkan. Namanya padang gurun itu ekstrim panasnya. Kalau siang itu panas bisa, nggak tahu sampai berapa puluh derajat. Panas. Sebaliknya juga waktu malam itu dingin, ekstrim juga. Makanya ada namanya perlindungan. Perlindungan itu tiang awan, tiang api. Ya, itulah firman Tuhan. Untuk sekarang ini firman Tuhan melindungi kita, terutama pada zaman akhir. Alkitab mengatakan, ya, zaman akhir telah tiba. Jadi kita ini hidup pada zaman akhir telah tiba. Ya, jadi nanti akan lebih sulit, makin sulit, semakin sulit. Datangnya kesukaran itu dari peristiwa besar. COVID, peristiwa besar membuat banyak lumpuh usaha pekerjaan. Perang membuat orang susah. Ya, langsung naik BBM. Kalau naik BBM, naik gaji, enak sudah. Penghasilannya naik. Yang paling sedih malah di PHK. Pabrik tutup. Dibuka. Diproduksi, nggak ada yang beli. Lebih gede pengeluaran daripada pemasukan. Gaji karyawan, belum lagi bahan bakunya, belum listriknya. Ya, pengeluaran rutin. Hitung-hitung kalkulasi. Rugi, tutup. Ya. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah tutup. Amin. Perlindungan Tuhan tidak pernah tutup. Enggak pernah. Pasti tetap mengalir. Ya, mengalir.
Jangan khawatir mau makan apa, udah disebut tuh. Nggak usah khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Kalau burung aja dikasih makan, terlebih kamu. Bunga dipandang, didandani, terlebih kamu. Ya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau muncul rasa khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Uangnya sudah mulai habis, berasnya sudah mulai habis, kontrakan sudah mulai habis. Sudah mulai apa? Habis. Ya, saya dulu begitu, kontraktor, wah. Pindah-pindah begitu. Ya. Makanya jangan bikin tempat tinggal yang tetap. Jangan bikin di KTP di alamat di kartu nama tempat tinggal yang tetap. Alkitab mengatakan kita tidak punya tempat tinggal yang tetap di bumi. Kita mencari kota yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Itulah tempat tinggal kita yang tetap. Ya. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi. Nanti proyek itu selesai, dia akan datang. Dia akan datang untuk menjemput supaya di mana dia berada kita pun berada. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Apa kerjaan Yesus di surga? Menyediakan tempat. Amin. Amin. Semoga kita semua nanti bertetangga. Bertetangga. Saya dengan Bang Ali tetangga. Duh, enak bisa. Ya. Nanti Tante Susan dengan siapa namanya? Dengan Tini bertetangga. Dan tetanggaan ya. Ya kan? Apa pekerjaan Tuhan Yesus di surga? Menyediakan tempat. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Ya. Nanti sudah beres semua. Ya. Dia akan datang kembali. Dia naik itu untuk datang. Amin. Dia naik untuk datang, menjemput kita. Kalau dulu dia turun untuk naik, sekarang dia naik untuk turun kembali. Menjemput kita. Jadi sekarang dia akan datang kembali. Udah di atas. Akan datang kembali. Menjemput kita. Ya. Bayangkan agungnya kita di mata Tuhan. Amin. Yang menjemput kita siapa? Tuhan. Luar biasa. Tuhan menghargai saudara. Ya. Tuhan menghargai saudara. Juga dengan malaikat-malaikat. Sebab Tuhan akan datang dengan malaikat-malaikatnya. Beribu-ribu malaikat, berapa juta malaikat nanti akan turun menjemput kita supaya di tempat di mana dia berada kita pun berada. Ya, ada rasa aman. Gak usah pusinglah mengenai perang Harmagedon, sudah pasti terjadi. Tapi kita ada perlindungan. Ya, ada perlindungan. Itu janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan. Udah selesai kan pembacanya? Mazmur 91? Belum ya? Ya, teruskan. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Baca sama-sama dulu.
setiap kita berjalan dijaga oleh malaikat. Amin. Ada kisah siapa teh yang ya dijaga sama malaikat itu? Siapa? Peristiwa apa itu? Hah? Elisa. Ya, dijaga malaikat. Jadi malaikat itu roh. Malaikat itu apa? Roh. Jadi gak bisa dilihat oleh mata. Tapi ada juga yang kalau dibuka mata bisa melihat. Ya. Malaikat itu roh, diciptakan untuk melayani, melindungi kita. Ya, terus perhatikan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat. Menyatu hati kita dengan hatinya Tuhan. Jadi Tuhan merasa, ini orang kok gak mau pisah. Ya, kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Hanya maut yang bisa memisahkan aku dan engkau. Jadi begitu tekad. Ya, tekad. Terus sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kenal nama. Nama Tuhan kita siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Nama itu nama yang ajaib. Manoah yang bertanyakan, ya, siapa namamu? Mengapa engkau bertanya namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Coba hakim-hakim berapa itu? Bukankah namaku itu ajaib? Nama Tuhan itu nama yang ajaib. Hakim-hakim, bukankah nama itu ajaib? Berapa itu? Ya, udah ketemu. Hakim-hakim berapa itu? Iya. Perhatikan. Ya. Hakim-hakim 13 ayatnya yang ke-18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Iya. Siapa namamu? Harus tahu namanya Tuhan. Terus, bukankah nama itu ajaib? Nama Tuhan itu ajaib. Nama Tuhan itu apa? Ajaib. Pembuat keajaiban. Kalau kita berdoa Tuhan Yesus, ditutup juga dalam nama Tuhan Yesus. Nama itu nama yang ajaib. Maka disebut usirlah setan-setan demi nama. Ini nama. Ya. Nama. Jangan lupa nama Tuhan. Ada nyanyi mengatakan, jangan lupa nama Tuhan. Dia menara yang teguh. Nama itu perlindungan bagi jiwa yang indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Begitu kita sebut nama itu, dikembangkan sayapnya, melindungi. Aman.
Tuhan rasa aman saya. Walau sendiri aman, biar apapun yang terjadi. Mau perang terjadi, mau apapun. Tetap rasa aman. Ini perlindungan. Ya, perlindungan dari itu Tuhan. Dan ini sudah harus ditanamkan dalam diri kita. Ingat, kita ini hidup pada zaman akhir. Pada zaman akhir telah tiba. Ya, kita akan melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, akan kita dengar. Dan banyak orang mati kita berhubung dengan apa yang menimpa bumi. Coba di mana ini? Banyak orang mati ketakutan. Mati ketakutan. Ya, coba sekali lagi. Kenapa? Ya, coba sekali lagi ya. Mati ketakutan. Bayangkan, orang mati biasanya apa namanya itu? Karena penyakit ya. Nah, ini penyakitnya apa? Ketakutan. Penyakit apa? Ketakutan. Coba. Ya, ulang ketakutan. Banyak orang mati ketakutan. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Iya. Banyak orang mati ketakutan. Jantungnya berhenti karena ketakutan. Makanya dalam Alkitab itu banyak ratusan kata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin. Jangan takut. Ya. Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan bertanggung jawab di semua keadaan. Ya, di semua keadaan. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Lawan kata takut apa ya? Tenang, damai. Ya, apa lawan kata takut tadi? Tenang, damai. Ada rasa damai. Ya, damai. Di tengah peperangan damai, di tengah konflik damai. Makanya salah satu nama Tuhan kita adalah Raja Damai. Raja apa? Raja Damai. Raja Shalom. Raja apa? Shalom. Shalom. Ya. Ya. Kedamaian ini harus kita miliki. Kita miliki damai di semua musim yang akan terjadi di dunia ini. Di semua apa? Musim. Apapun yang terjadi. Ya. Maka dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberi tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Tentu janganlah gelisah, jangan cemas hati. Jangan gelisah, jangan cemas. Ya, sering saya berkata, rasa aman tenang seperti apa? Masih ingat? Singa muda. Tenang, tidur tenang. Kalau singa jatuh singa itu, nggak ada yang dia takutin, malah dia ditakutin. Nggak ada singa rasa takut, sebab dia kuat, raja. Raja. Ya. Kita pun sebenarnya raja-raja. Amin. Raja. Ya. Bapak kita raja, anaknya pun raja. Yesus raja. Damai sejahtera. Kita ini anak-anaknya juga adalah raja-raja.
yang menikmati rasa damai. Yakin nggak nanti jadi raja nih? Yakin nggak? Lah iyalah. Jadi raja. Memerintah. Kalau raja itu memerintah. Kita memerintah di bumi ini 1000 tahun. Tambah nanti di surga yang kekal. Di surga yang kekal. Ya. Jadi hidup di dunia ini tidak perlu ada yang dicemaskan, ditakutkan. Kalau mulai ada rasa takut, ingat firman Tuhan. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Ya, jadi roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Ya, kekacauannya roh yang membuat, roh setan-setan. Tapi roh yang ada pada kita jauh lebih besar, bisa mengalahkan roh ketakutan, kecemasan. Ya, supaya kita jangan ada rasa takut. Ya, khawatir pun jangan. Khawatir itu adalah rasa takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya khawatir. Khawatir pun tidak boleh. Kalau muncul khawatir, langsung bawa pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Mari ayat terakhir, Filipi pasal 8. Filipi pasal yang ke-4 ayatnya. Ayat 4 mulai. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Jangan bersedih, bersusah hati. Aduh, saya begini uang sudah mulai habis. Bukan tergantung ke uang. Ya. Ulangi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kapan bersukacita? Senantiasa. Tiap jam, tiap menit, tiap hari bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita sudah dalam Tuhan. Terus perhatikan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Diulangi lagi bersukacita. Jangan bersedih. Amin. Wah, duitnya sudah mulai habis, mulai sepi. Gak usah tergantung pada duit. Ya, mau sepi, mau apa, ya tetap bersukacita. Terus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. perhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada apa-apa, sampaikan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, meminta. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, saya rasa takut, berikan ketenangan. Tuhan, duitnya sudah mulai habis. Berasnya sudah mulai habis. Kontrakannya sudah mulai habis. Ya, sampaikan kepada Tuhan. Apa saja, ya, dia Bapak yang murah hati. Ingat, Tuhan selalu membuat indah pada waktu. Semua indah. Terus perhatikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Akhirnya damai itu turun. Amin. Damai sejahtera turun. Damai. Susah itu cari damai itu. Tapi Tuhan berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku beri tidak sama seperti diberikan oleh dunia. Kata, janganlah gelisah hatimu, janganlah cemas hatimu. Jangan ada yang cemas, jangan ada yang gelisah.
sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Karena Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Namanya juga Tuhan. Kalau sudah ada, buat apa saudara meminta? Sudah kelihatan. Ya. Itu namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Belum dilihat tapi sudah percaya. Amin. Nanti kita lihat, iya kita meminta, Tuhan memberi. Indah pada waktunya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ingatlah akhir zaman sudah semakin. Nanti berakhir berjam-jam. Kita berdoa sejenak. Kami menundukkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan korban, dengan tubuh dan darah-Mu. Bubuhkan berkat urapan-Mu pada roti dan anggur ini. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi ini adalah wujud dari pengorbanan. Itulah tubuh dan darah-Mu. Menguatkan, menyembuhkan, membangkitkan kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari. Sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan. Bagai buah arah mentah yang gugur, akhir zaman akan datang, masa yang sukar. Banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa
Ada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi kawan. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikanlah dagu dalam pengajaran firman, jauh dari intayat si jahat. Berikanlah dagu Tuhan, kuasailah burung dasarku terbang ke negeri kekal. Sembunyikanlah dagu dalam pengajaran firman, labur jauh dari intayat si jahat. Oh, haleluya, haleluya. Berikanlah dagu Tuhan, kuasa yang burung nazar, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri sekarang, ku terbang jauh. Kita angkat tubuh Kristus, ku terbang jauh ke negeri kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan.
Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Bersyukurlah buat firman yang sudah memberikan kepada kita perlindungan, pemelihara. Peperangan akan terjadi, perang Harmagedon. Itulah perang dunia ketiga. Semua senjata akan diledakkan, mau nuklirkah, apapun namanya. Itu dibuat untuk membunuh manusia. Tetapi bagi kita ada perlindungan. Seperti Rut berkata, lindungilah hamba-Mu, kembangkan sayap-Mu. Tuhan melindungi kita dengan sayapnya, dengan firman dan roh. Firman dan Roh Kudus itu melindungi kita sehingga kita aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan membawa kita terbang jauh meninggalkan dunia. Sampai nanti kita di sorga juga. Terbang dengan kekuatan sayap burung nasar. Itulah firman Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, boleh diraba penyakit dengan tangan kiri, tangan kanan diangkat. Kalau tidak memungkinkan, tidak bisa diraba yang sakit, boleh tangannya ditaruh pada hatinya. Hamba berdoa buat anak-anak dimanapun mereka mengikuti ini ibadah, baik secara langsung dan online. Mohon belas kasih kemurahan-Mu, tumpangkan tangan, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Pulihkan yang mengalami kehancuran ekonomi rumah tangga. Pulihkan Tuhan. Sebab tahun-tahun ini masa-masa adalah masa pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hitung berkat. Kalau
berkatnya satu-satu, benar-benar Tuhan sudah memberkati ya. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Sabtu remaja muda, Minggu ibadah umum pertama 7.30, ibadah kedua 10.30. Selasa kita ada doa, Rabu depan kita pendalaman Alkitab. Kita doakan mereka yang dalam kondisi kurang sehat, Opu Romando, Mama Ibu Lydia, Tante Yeni, Bu Sagala, Mama Sherlock. Ya, Ibu Lydia juga ya. Kita bagi berdiri. Haleluya. Kami menyatukan iman kami kepada Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama pembuat keajaiban. Kami berdoa buat Opu Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Mama dari Bu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Tante Yeni juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Ibu Sagala juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Mama Sherlock, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kami berdoa dengan iman. Tuhan menjawab. Dan terimalah kesembuhan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami menerima. Bagi orang percaya. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Hentarkan anak-anakmu pulang ke rumah dengan selamat. Dengan sukacita. Jauhkan dari segala bahaya. Begitu juga berkat-Mu turun pada keluarga Ibu Susan, anak mantu, cucu usaha mereka. Tolong supaya rumah dan lingkungan di sini jauhkan dari banjir Tuhan. Kami mohon Tuhan yang mengatur segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan juga dari pusat sampai daerah. Dari presiden kami, semua menteri, semua lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR, sampai DPD tingkat 1, tingkat 2, berkati Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami. Terima kasih. Menjelang pemilihan umum juga, supaya bangsa ini tetap rukun dan damai, menghasilkan pemerintahan yang terbaik kelak. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Ya. Jadi ya latihannya minggu depan.